Selanjutnya kita panggil nomor tampil 3, nomor peserta 015, menjurul zakat, infak dan sedekah, solusi pemberantasan kemiskinan. Kepada peserta nomor tampil 03 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nahtammal fuqara wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, para anggota Korpri sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Yang pertama adalah konsep komunis dengan prinsip lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu, sehingga tiap-tiap individu tidak memiliki kemerdekaan dan hak kepemilikan, yang akibatnya hanya keuntungan bagi si miskin, namun kerugian bagi si kaya. Yang kedua adalah konsep kapitalis dengan prinsip lebih menitik beratkan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat, yang akibatnya lahir al-qawiyyu ya'kulud dha'if wal 'alimu ya'kulud jahil, yang kuat memakan yang lemah dan yang pintar memakan yang bodoh. Homo homini lupus, pengisapan manusia terhadap manusia yang lainnya menjadi suatu peradaban, yang akibatnya hanya berita dan untelan air mata yang dirasakan oleh kaum du'afa. Dalam poin tersebut hadirin, lahir konsep yang ketiga, yaitu konsep Islam dengan unsur keseimbangan dalam pemberdayaan. Kala yakuna dunatan bainal aghniya'i minkum, agar harta benda tidak hanya bergulir di antara orang-orang kaya di antara kamu, tapi dapat dirasakan pula oleh kaum du'afa. Prinsip tersebut hadirin diantaranya diaplikasikan melalui zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu, maka zakat, infak dan sedekah sebagai solusi pemberantasan kemiskinan adalah judul yang akan kami uraikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dengan landasan surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta-harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah kamu untuk mereka. Sesungguhnya doamu akan menjadikan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat di atas diawali oleh kalimat hum. Di samping sebagai sifat amar juga mengisyaratkan kepada kita agar membentuk lembaga pengelola zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Karena yang pertama, orang yang sadar mengeluarkan zakat itu masih sedikit. Yang kedua, para amilin wajib memiliki manajemen yang bagus. Karena kalau zakat dikelola dengan manajemen yang bagus, maka zakat akan berfungsi untuk mensejahterakan rakyat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada ayat di atas terdapat 3 hikmah zakat bagi seorang muzaki. Yang pertama adalah tathir, aitu tahhiruhum, yang artinya zakat membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang tidak berharta, orang-orang yang terkapar di perjalanan, yang setiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan dan isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua adalah tazkiyah. Zakat membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Karena penyakit ini hadirin yang harus kita hapuskan, yang harus kita bersihkan. Karena jika manusia sudah dilanda penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, pengusaha
tahun, yang fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tapi sebagai penindas, pemeras, bahkan perampas hak-hak rakyat. Hadirin, yang ketiga adalah taskin, aisakanullahu, artinya ma taskunu ilaiha wa tatma'innu, dengan zakat jiwa akan tenang, hati senang walaupun banyak uang. Amin ya rabbal alamin. Selain itu hadirin, Dr. Jurjawi dalam Hikmatut Tashri wal Falsafah mengatakan ada hikmah zakat yang lain, diantaranya tamna'ul bukhla, zakat dapat mencegah dari sifat kikir, wal adlu fi ikhraji zakat, dan zakat mencerminkan pemerataan sosial, wa fiha syukrullah, dan dengan zakat merupakan manifestasi syukur kepada Allah, wa dalilun ala rahmatillah, dan zakat mencerminkan hati yang lapang, wa nikmatu yadimu, dan dengan zakat dapat melestarikan nikmat, wa tujibul amni fil bilad, dan dengan zakat akan membuat aman dan nyaman suatu negara. Tapi sebaliknya, jika para agnia, para konglomerat tidak mau mengeluarkan zakat, maka negara bisa madarat, rakyat melarat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, semangat mengeluarkan zakat marilah kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Timbul pertanyaan, kepada siapakah zakat ini diberikan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, dan bagi orang-orang yang berhutang, dan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang terlantar di perjalanan.
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat di atas diawali oleh kalimat innama, yang menurut balaghah adalah adatul qasri, berfungsi untuk menspesifikasikan. Menurut Imam Al-Akhdari dalam Jauharul Maqdun, innama li itsbati ma yadhkuru ba'dahu wa nafyi ma siwahu, yaitu untuk menetapkan sesuatu yang disebut setelahnya dan meniadakan yang lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah asnaf samaniyah, yang dipertegas oleh Imam At-Tabari, la tanalus shadaqah illa lil fuqara'i wal masakin wa man sammahumullahu jalla tanahu, bahwa yang berhak menerima zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang terlantar di perjalanan. Mereka itulah yang berhak menerima santunan dari kita. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa pemberdayaan harta dengan zakat, infak dan sedekah akan membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang tidak berharta, dan membersihkan diri dari penyakit nafsu, dari penyakit pilit dan kikir, dan menciptakan pemerataan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pada akhirnya hadirin, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku kaum du'afa, hendaklah bekerja keras, hindari sifat malas, semangat hidup jangan kandas. Dan kepada saudara-saudaraku para agniya, terutama para anggota Korpi, dengan harta jangan terlena. Ingat tujuan utama adalah ridho Allah Ta'ala. Bantu kaum du'afa agar kita hidup bertambah mulia di sisinya. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali di MTQ Korpi yang kita cintai ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu